Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses atau alur dari penjualan. Yang pertama tentu ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Pertama, apabila pasien datang ingin melakukan tindakan, artinya berobat gitu. Apabila berobat, maka alurnya adalah input data pasien, kemudian kita klik tambah. Nah, kita isikan nomor medical record di sini, kita inputkan, lalu kita masuk ke pendaftaran. Setelah masuk ke pendaftaran, barulah nanti datanya akan terhubung ke penjualan resep. Ini alurnya. Alur yang pertama, video tutorialnya sudah ada pada video sebelum-sebelumnya. Nah, bagaimana seandainya apabila dalam kondisi pasien datang, bukan pasien ya maksudnya, ya pasien datang, dia tidak mengambil tindakan tapi hanya melakukan pembelian obat layaknya seperti apotek. Ya sudah, berarti tinggal penjualan langsung. Artinya pasien tidak perlu kita input di data pasien dan pendaftaran, melainkan langsung dapat kita proses di penjualan langsung. Penjualan langsung misalnya dibelinya paracetamol, tinggal cari paracetamol, enter, kemudian enter berapa yang dibelinya, misalkan 2, enter, ya udah dapat nih 400.000. Apabila ada obat yang dibeli lagi, tinggal kita enter, cari lagi. Kalau seandainya tidak ada, ya udah sampai warna kuning di sini. Apabila tidak ada lagi obat yang dibeli, tekan di keyboard tombol escape. Ya, kursor langsung berada di dibayar. Kita bayar misalnya 500.000. Enter. Ya, ketahuan kembalinya 100.000, simpan. Oke, muncul struk seperti ini ya. Ya udah, kalau sudah seperti ini kita tinggal escape. Oke, kembali lagi programnya seperti semula. Jadi penjualan langsung sangat praktis dan efisien untuk pasien yang datang hanya membeli obat. Prosesnya sangat cepat dan operator atau user gampang untuk mengetahui berapa dibayar dan berapa uang kembali, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana cara menginput data user? Ada di menu back office, kemudian masuk ke data user. Perhatikan di sini, user itu di aplikasi ini sebenarnya ada 6 ya. Ada front office, ada gudang, ada apoteker, ada kasir, ada admin, ada super admin. Fokusnya di klinik ada 4 ini. Ada front office, gudang, apoteker, kasir. Sebenarnya apabila ini nanti diterapkan, benar-benar diterapkan, sangat bagus. Karena nanti masing-masing mereka memiliki tanggung jawab yang berbeda. Front office ini di bagian pasien sama pendaftaran. Gudang, dia bertanggung jawab terhadap data obat, pembelian obat, update pembelian. Apoteker, dia bertanggung jawab di penjualan resep, di input data diagnosa, data obat juga boleh, di penjualan langsung. Kasir, dia bertanggung jawab terhadap pelunasan tagihan BPF untuk melihat berapa transaksi monitoring pembelian maupun monitoring penjualan. Sebenarnya bagus. Artinya nanti kalau seandainya benar-benar diterapkan untuk jangka panjang, artinya nanti ada 4 komputer nih. Ada 4 komputer. Jadi alur proses bisnis dari aplikasi ini adalah sebenarnya ketika obat datang itu seluruh obat masuknya ke gudang. Setelah dari gudang nanti baru kita mutasi ke apotek, seperti itu. Jadi betul-betul perjalanan obat itu jelas. Oke, sekarang saya mau menambahkan user. Nama usernya misalkan apa ya? Ani passwordnya 1. Saya akan kasih dia sebagai front office. Ya, simpan. Oke, udah masuk ya. Jadi kita ada karyawan Ani, dari jabatannya front office. Oh, ternyata front office di klinik Bapak lebih dari 1 orang. Ya udah, kita masukkan lagi Budi 1 juga sebagai front office. Ya udah, simpan seperti itu. Coba kita tes login sebagai Ani ya. Kita login sebagai Ani tadi, Ani front office, Ani. Ya, masukkan passwordnya 1. Oke, nah ini dia. Ani front office, dia bisa mengakses data pasien sama pendaftaran. Dalam aplikasi ini kemarin ada permintaan dari beberapa klinik, mereka minta front office itu bisa juga untuk pelunasan karena dia di bagian depan gitu. Nah, makanya di back office ada juga saya tampilkan pelunasan tagihan. Tapi kalau seandainya di klinik Bapak tidak mau pelunasan tagihan juga diakses oleh front office, gampang aja, tinggal saya hidden aja gitu. Nah, jadi seperti ini. Ketika front office login, kita perhatikan cuma 2 ini yang bisa diaksesnya.
Nah, di back office yang penjualan langsung, penjualan resep, yang lainnya nggak ada muncul. Jadi benar-benar sudah dibagi berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih.